teman-teman semua, selamat datang di sebuah jawaban bareng gue Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Seperti biasa di setiap episodenya kita menghadirkan bintang tamu yang nanti akan dikupas tuntas. Tentang persoalan hidup sudah pasti, makanya ada judulnya sebuah jawaban. Biar ketemu jawaban. Biar ketemu jawaban. Mungkin udah nyari-nyari kan selama ini. Apa? Karena tidak akan bertemu lo Mas Bro kalau masalahnya masih biasa-biasa aja. Iya. Semua orang yang ketemu sama lo ini persoalannya di ujung tanduk ya. Stadium 4. Siapapun sudah tidak bisa memikirkan bagaimana caranya ini keluar dari persoalan ini. Tapi yang bikin kadang-kadang sakit hati ya, yang dengerin biasanya kita udah muter nih, udah mikir udah kesana sini sana sini, Mas Bro jawabnya dikit aja, dikit tapi nyelekit gitu. Ya akhirnya capek-capek aku mikir begini begitu, ternyata jawabannya sederhana. Itu dia. Boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman malam ini. Ini rame loh malam ini. Ada yang ngajakin bintang tamu di sini ya, kakak kelasnya ya Mas Diksi ya. Ada ini namanya Ada siang Mas malam. Awan Wengi. Ada Mas Hanung. Ada Mas Hanung. Ada Mas Mas Didit. Kok Didit. Mas Hanung baru mampir lagi nih ke sini. Iya, dia dapat petunjuk. Dia Jadi dia lagi naik motor sendirian. Dia lagi naik motor sendirian. Atau wup. Berarti Mas Bro lagi di ujung tanduk lagi itu berarti. Makanya baru kesini lagi. Ya begitu. Jadi gak cuma bintang tamu yang dapat sebuah jawaban, tapi penjelasan Mas Bro setiap episodenya. Walaupun aku tiap episode di sini, tapi selalu ada tertampar terus. Iya juga tetap. Jadi semuanya bintang tamu sebagai perwakilan, karena di luaran sana banyak yang mengalami persoalan yang sama. Jadi menjawab satu orang, tapi yang lainnya juga jadi tersadarkan gitu Mas Bro ya. Itu, padahal udah sering ketemu sama lo, tapi pembahasannya selalu beda terus. Ya orang cerdas ya. Emang kayak gitu. Iya. Makanya gue yang nanya nih. Dan malam ini lagi-lagi vokalis ex vokalis ambulan band membawa pasien-pasien yang ingin diperbaiki. Boleh tepuk tangan buat Mas Fajar Bambang Budiono. Hai Bebe. Mas. Hah, panggilannya? Ki. Pokoknya Mas Fajar aja ya. Ini tak enak dengarnya. Enak. Kenapa dipanggil Wewe gitu? Dulu waktu tahun 83, 84 kan ada ngebreak tuh. Suka gini, Ngebreak gitu nggak sih? Pakai nama WBZ kan gitu kan. Pakai kalau kita ngebreak kan pakai nama WBZ. Terus ada teman yang bilang, salah satu teman di dekat Malioboro tuh bilang, anggal banget sih, gitu, WBZ tuh, bebek baik kata gitu. Oh, nama WBZ nama jadi udara. Nama udara. Belum lahir kalian mah. Udah ya. Ada orang lama semua di sini. Aku tahu alatnya. Pas aku tahu alatnya udah mati, ya kan. Maksudnya udah tidak banyak dipergunakan lagi. Oh iya, ada gitu. Takin juga. Oh iya. Warga baru. Selamat bergabung Takin. Anggota baru. Anggota baru di sini yang akan membantu kita semua ya. Karena setiap hari banyak yang membutuhkan
penjelasan lo, Mas Bro. Iya. Gitu. Takin satu kampung sama Mas Bro di Tanjung Batu. Ya, Tanjung Batu Ya, ya. Tanjung Batu Masih City. Tanjung Batu City gitu. Diajak ke sini semua. Pokoknya yang mumet-mumet pasti ngumpul di sini gitu. Mas Fajar. Iya. Mas Fajar ini apa emang selalu kontak-kontakan sama Mas Diksi gitu atau udah berapa lama akhirnya baru kontak-kontakan lagi? Setahun lebih kali ya nggak ketemu sama Mas Diksi. Salah blokir. Nomor saya diblokir. Diblokir. Bohong. Masa diblokir? Sensi ya. Kayak gua aja. Sebenarnya sampean mau nyelamatkan apa enggak? Yang jelas. Nomornya banyak, jadi ada yang kita buang, saya blokir. Itu blokirnya salah. Oh gitu. Jadi nggak sengaja nomornya keblokir. Pas lagi ngechat gitu centang satu Iya, gitu ya. saya lagi- Telepon dia. Nggak bisa. Telepon telepon. udah mau sampai rumahnya nih. Kan ditanya dulu ada nggak? Kalau cinta satu nggak jadi saya ke rumahnya. Nah, itu- Pulang saya, padahal udah jauh tuh. Itu kenapa akhirnya inget sama Mas Diksi lagi setelah setahun tak kontak-kontak tuh? Gimana ya? Ya ada feel aja pengen kok lama nggak ketemu Mas Diksi. Gitu. Oh. Gimana kabarnya? Kalau saya sering kan dulu ke Mas Diksi. Saya punya kadang unek-unek ya. Cerita di rumahnya Mas Diksi itu banyak tahu. Oke. Tapi ya sudah lama nggak pernah kontak akhirnya. Unek-uneknya numpuk mau ditumpangin lagi. ke ya Mas mau- Diksi. Berarti apa yang dilakukan Mas Diksi bukan kebaikan, melimpahkan Melimpahkan. persoalan ke gue. Iyalah, masa cuma saya? Berbagi. Iya, kata Mas Diksi, orang cerita ke saya cerita kemana? Ya. Kenalan lu Mas Bro. Ya, Eng. oke. Untung sekarang ada muaranya kan. Itu dia. Paling nggak enak jadi muara. Semua hal di situ. Jadi Mas Fajar ini juga dulunya di organisasi juga ya sama kayak Mas Diksi ya. Ya ikut sama Mas Diksi diajak waktu itu kan. Diajak di apa itu? Yang doreng-doreng gitu ya. Iya. Yang doreng-doreng ya. SKPI. Ya di Oke. sekarang di Bapera. Sekarang di Bapera. BP Barisan Pemuda Nusantara. Jadi anak kolong juga Mas Fajar nih ya. Ya, cucu. Cucu. Cumi-cumi. Cucu nih, cucu militer. Gimana Mas rasanya menjadi cucu militer di zaman Kalau- zaman now mah zaman gue. Zaman old, Oh berarti ini anak tentara. anak polisi. Anak Iya, polisi. iya, polisi. Tentara, cucu tentara. Waduh, Iya. nggak jadi gue baca takut. Takut salah. Macem-macem ditembak. Dar. Mau ditembak? Dong. Tamat kalau udah mau ditembak itu tamat. Pistolnya nggak keluar. Gimana rasanya Mas Fajar menjadi cucu seorang tentara di zaman itu? Berarti Kalau zaman Eyang Kakung ya, waktu beliau masih suaranya naik lagi dikit. masih ada kan beliau suka kumpul sama teman-teman beliau yang sudah sepuh-sepuh gitu kan. Oh. Ya, kumpul di rumah, misalnya rapat, beliau kan suka yang notulen nyata-nyata. Kalau pas misalnya mau ada acara Janur Kuning itu serangan umum 1 Maret. Oh. Dan kumpul lah nih, Janur kuning orang veteran-veteran nikah. ini. Kumpul dan di rumah itulah beliau-beliau ini kumpul, yang kakung saya namanya, kalau dulu teman manggilnya Bung Rus. Namanya lengkapan Rusman. Bung Rus, ya beliau yang nyata-nyata. Sampai ketemu sowan sama Kanjeng Sinuwun ya waktu itu. Kanjeng Sinuwun yang kaping 9 ya. Ya seperti itulah teman. Tidak bisa lagi merasakan apa ya. Cuman kalau didik beliau memang keras. Misalnya saya nggak tidur siang, dicari. Sampai disamblekin apa sih. Harus tidur siang. Nggak boleh main di kampung gitu loh. Wayang itu. Itu sama semua cucunya atau Enggak saya, kebetulan saya cucu laki-laki. Yang lainnya satu-satunya? perempuan ye. Oh, oke. Samblekin Makanya itu. Apa tuh namanya dikasih karet tuh yang pentil tuh loh. Galak memang yang aku. Bubuk siang. Nggak boleh main di kampung katanya gitu.
Ya seperti itu. Jadi didikannya Yang ketat ngakak itu ya. Dan beliau memang ya sebenarnya baik sih. Setelah saya besar, jadi Banyak ternyata nggak boleh dulu begini toh, seperti ini toh. Setelah kita dewasa ya seperti itu. tertanam sampai sekarang ya. Iya. Ada nggak pesan dari kakek dulu yang sampai sekarang ini masih teringat Beliau kata-katanya? meninggal tahun 1982. Waktu itu beliau umur 62 apa 63, saya lupa. Kalau beliau bilangnya, Le, apa ya, lupa saya. Nek, apa ya, kowe aja kalah karo liya-liyane, cuman gitu aja tuh maksudnya apa ya, jangan kalah sama yang lain-lainnya gitu, kalau beliau pesan dulu tuh. Yang nggak ngurus man gitu. Oh, maksudnya itu jangan kalah oleh orang lain, jangan merasa kecil oleh orang lain. Oh, Padahal sekarang saya merasa kecil ini. hari ini. Kecil ya. Tanda-tanda kehancuran. Jadi makanya ketemu. Sudah hancur. Terima kasih Tuhan akhirnya dipertemukan. Banyak yang harus diselamatkan. Ya Bang Ferry ya. Benar kan? Terus kalau dari orang tua sendiri gimana? Kemudian di keluarga kami kan bapak ibu ya. Kalau ibu itu meninggal tahun 1978. Beliau waktu itu umur 31 tahun. Saya waktu itu Masih muda sekali. saya waktu itu masih umur 10 tahun. Ibu meninggal. Nah, otomatis kan kasih sayang terhadap ibu kan tidak punya nih saya dari kelas 4 SD dengan bapak. Kemudian saya dengan bapak dekat. Bapak ini orang Kepri, istilahnya orang luar pulau lah bapak saya. Saya dekat sama bapak saya dekat. Sedekat kayak Seperti bukan, berteman gitu. Kayak gitu ya, segitunya saya dekat. Dan kemudian bapak ini kan panutan yang bagus dalam arti kalau laki-laki ditinggal istrinya, tanahnya kuburan baru belum kering istilahnya kan gitu ya. Tanahnya masih basah aja udah lari ke perempuan yang lain kan pasti gitu. Kebanyakan laki-laki ya. Ya. Termasuk yang ngomong tapi yang ngomong enggak loh ya. Yang ngomong nih pengen panutannya seperti bapak. Walaupun kadang nyerempet-nyerempet. Enggak, kalau Hampir, udah di pinggir untuk balik lagi gitu. Ya itu manusiawi. bapak itu nggak mau nikah lagi Bang Ferry. Nggak mau nikah, Mbak Birgi ya. Mbak Birgi nggak mau nikah sampai beliau tahun 2002 itu meninggal. 63 waktu itu beliau. Beliau lahir 27 Agustus 1940, meninggalnya 24 Agustus 2002. Begitu cintanya sama ibu, tidak mau menikah lagi. Nah, saya itu sepertinya mau itu, gitu loh, Bang Ferry. Seperti bapak, gitu. Saya hidup sekali, mati sekali, nikah pun sekali, kan gitu. Nggak tahunya kan di perjalanan tidak seperti yang saya harapkan. Sama bapak beda jalur Ya. gitu ya. Jadi gimana dong? Kenapa gue yang jadi masalah? Kenapa aku jadi ikut-ikutan di sini ya? Ya seperti itu Mbak Birgi ceritanya. Nah dari Oke. semenjak itulah mulai kacau balau ya. Iya. Mulai tak jelas entah kemana mau kemana. Apa yang dialami faktanya tidak sesuai dengan yang Inginkan. diinginkan, yang diharapkan, yang dicita-citakan, pengennya. Pengennya ya kalau Mas- saya hidup sekali, mati sekali, nikah pun sekali kan gitu. Itu prinsip saya sebenarnya. Cuma pada kenyataannya, Kok kenyataannya. iya, kenyataannya sih. Sebenarnya kok gitu Iya. ya. Apa sebabnya gitu kan? Atau Nah, aku yang ngalamin aja nggak ngerti, apalagi sampean gimana gua jawabnya. iya ya gimana Mas Bro? Bantuin gue dong. Bantuin. Tuhan, ini judulnya sebuah pertanyaan. Iya, ganti semua pertanyaan. Kesibukannya apa, Mas? Saya kebetulan untuk saat ini, kalau Bang Ferry nanya, saya anggota Orari. Anggota Orari. Anggota Orari. Tahu Bang Ferry? Apa? Orari. Aku nggak tahu Orari. Orari itu ora kerja bira-biri. Pak. Pengacara. Kalau pengacara orang udah tahu Bang Ferry. Pengacara banyak tuh, banyak yang tahu lah. Lah saya anggota Orari. Ini orang kerja nih bira-biri ke sana kemari. Rasanya malam ini bukan sebuah jawaban.
Hari. Tapi sebelum akhirnya bergabung dengan Orari, Mas Fajar ini kerja di mana atau punya usaha apa sebelumnya? Dulu saya pernah kerja di Citibank, pernah di Jakarta kan. Di Adikarya pernah. Terakhir saya di International Federation of Red Cross and Red Crescent. Jadi IFR itu Palang Merahnya Internasional yang bermarkas di Swiss. Nah, waktu gempa Jogja 2006, saya ditugaskan di Jogja 3 bulan kalau nggak salah. Harusnya kan lama, long term saya ditugaskan. Sekarang minta untuk di switch sama teman yang dari Jakarta untuk masuk Jogja, untuk gempa itu. Ada beberapa hotel yang bisa dipakai tidur kan, yang nggak bisa dipakai itu Hotel Ibis nggak bisa. Hotel mana lagi ya, banyak Hotel Ibis, Hotel Garuda, banyak hotel nggak bisa. Yang bisa dipakai Hotel Punik, Hyatt, sama Hotel Jogja Plaza waktu itu yang bisa. Jadi Federasi Internasional ini kan berkumpulnya semua palang merah yang ada di dunia, Bang Ferry. Ada Australia Red Cross, ada Hong Kong Red Cross, itu kan turun semua di Jogja. Nah, saya di situ sebagai staff lesson, istilahnya kan apa ya, penghubung, lesson officer, itu ceritanya. Mediator lah ya. Ya, mediator untuk dari pemerintah ke Ya. palang merahnya itu. Cuman mungkin passion saya tuh nggak jadi pegawai, Bang Ferry. Sebenarnya passion saya ini kan senang usaha sendiri, walaupun kecil, tapi kan pengennya gitu. Keren-keren ya prestasinya. Iya. Tapi itu tadi. Udah pernah Kenapa akhirnya bergabung sama Orari? Nah itu yang mesti kita bahas panjang lebar itu. passionnya pengen punya usaha sendiri, pernah tidak memulai gitu, udah coba untuk Sudah. memulai punya usaha Saya sendiri dulu apa? usaha catering. Waktu itu saya punya usaha catering Di Jogja? di Jogja, tapi kan saya kan sebenarnya sudah di Jakarta udah 25 years stay di Jakarta, Bang Ferry. Jadi 25 tahun saya di Jakarta, saya married sama orang sana, saya punya putri satu. Jadi 2006 waktu itu saya keluar dari federasi, 31 Desember saya udah resign. 2007 lah saya mulai, istilahnya apa ya, kalau mau cerita malu. Ya udah nggak usah ceritain. Jadi ada satu usaha keluarga, saya pegang sampai bagus, begitu bagus ya. Ya sudah. Udah ya. Di situ aja. Udah sekian, terima kasih. Sampai ketemu di semua jawaban berikutnya. Loh, kesimpulannya apa? Kasih tahu dong sisanya. Baru dapat. Iya udah tahu. Oh belum tentu lah. Saya dia nggak tahu. No. Jadi singkat cerita akhirnya dari Bergabunglah dengan Orari. ya, Kita tuh cerita awal tuh cikal bakal bagai bergabung dengan Orari. Cikal bakal. Sudah berapa tahun bergabung dengan Orari? 2020 Udah November lumayan itu. lama. 2020. Sampai sekarang Bang Ferry. Oh berarti awal nanti COVID ya? nggak punya apa-apa, udah istilahnya kan gitu ya. Tak punya apa-apa. Siapa-siapa. Ya udah. Karena memang ya keluarga juga udah banyak yang meninggal juga sih Bang Ferry. Udah meninggal, jadi istilahnya sekarang hidup sendiri ya sama anak saya. Yang putri gitu. Iya. Di Jogja, Di Jogja. juga berarti. Anak saya tuh putri semua Bang Ferry. Nomor 1 di Brawijaya, Malang, Unibra itu. Tentara. Enggak, orang cewek kok ini. Cewek. Masih kuliah di Universitas Brawijaya. Itu yang paling tua. Yang nomor 1, ya. Yang nomor 2 ini masih kelas 2 SD, umur 8 tahun. Oh, oke. Ini ada jaraknya agak jauh. Bukan lagi. Lagi Mas Bro. Ini baru sebuah jawaban kupasnya nih dari mana? Ada nggak setiap bintang tamu tuh dari hari ke hari itu nggak sulit apa? Maksudku tuh turun kelas, jangan naik kelas tuh. Secara tontonan menarik, secara jawaban narasumber ini nah yang berat di situ. Gitu.
Kenapapun itu aku hanyalah manusia biasa. Oke. Minum dulu ah. So kalau mau ngerokok Mereka ini suka nggak terima kan. kopi hitam Sonuro. Mas Bro. Mas Fajar ini tadi cerita bahkan kalau misalkan kita lihat langsung tadi lo bisa udah lo ucapkan sebelum syuting ya kayak komandan misalnya gitu, tadi lo bilang kan Cita-citanya begitu dulu ya. cita-citanya Pengen jadi Taruna Akabri dari dulu kan. dari cerita perjalanan hidupnya yang penuh dengan prestasi sampai akhirnya bergabung dengan Orari berputar kan hidupnya 180 derajat gitu. Kenapa gitu ya? Kenapa Mas Bro? Kan pasti yang dengar, waduh sayang banget kok bisa ya kayak gitu kan. Orang yang pribadinya itu memegang prinsip, kalau hatinya patah susah benarinnya. Oke. Paham nggak? Ya. Wah, kalimatku keren kan. Jadi orang yang hidupnya megang prinsip itu kalau hatinya patah benarinnya susah, lambat. Nah, dia kan Mas Fajar kan terdidik dari bapaknya yang berprinsip. Salah Kakeknya satu juga. contoh, begitu ibunya meninggal, bertekad untuk tidak menikah lagi. Dan itu menurutku pekerjaan yang sangat susah. Betul. Apalagi laki-laki kan. Kadang-kadang udah punya bini aja, ingin punya bini lagi kan gitu. Apalagi ditinggal kan. Itu prinsip namanya. Prinsip hidup. Dan tiap orang itu beda-beda prinsip. Jadi intinya Mas Fajar ini terdidik supaya hidup punya prinsip. Oke. Nah, menurutku mentalnya sama dengan bapaknya. Keadaannya aja yang berbeda gitu. Satu, itu dulu. Yang kedua, penentuan hidup manusia itu ada 3 tahap. Pertama, di saat dia dalam kandungan. Bagaimana tingkah laku ibu bapaknya, bagaimana ucapan ibu bapaknya selama dia di dalam kandungan. Yang ketiga, apa yang dimakan ibu bapaknya selama dia dalam kandungan itu 9 bulan 10 hari itu. Nah, itu penentu kepribadian ketika dia lahir. Anak ini akan jadi bagus atau tidak. Jadi kata Allah itu, aku hembuskan ruhku, biar manusia itu hidup. Tapi wataknya itu dibentuk selama 9 bulan 10 hari di dalam perut. Dan penentuan watak itu apa yang dimakan oleh ibu dan bapak, apa yang diucapkan ibu bapak, apa yang dilakukan ibu bapak. Kalau ibu bapaknya benar selama 9 bulan 10 hari, pasti anak yang lahir itu benar. Yang kedua, penentuan hidup manusia itu ketika dia akil balik. Ketika dia akil balik. Makanya kan tidak akan ada dosa buat hambaku itu yang belum akil balik. Kan itu kan. Iya. Bahkan di Al-Quran itu ada itu. Yang kedua. Yang ketiga, penentuan hidup manusia itu ketika berumah tangga. Maju mundurnya seseorang itu, berhasil atau hancurnya seseorang itu, sukses atau tidaknya seseorang itu ditentukan ketika dia menikah. Bukan dia salah memilih pasangan. Itu salah kalau orang bilang, oh saya hancur karena salah memilih pasangan. Bukan. Oh saya hancur karena saya salah memilih suami. Bukan. Saya hancur karena saya salah memilih istri. Itu bukan salah. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada. Siapa coba manusia yang sempurna? Tapi
kegagalan dalam rumah tangga itu ditentukan bagaimana cara ngejalaninya satu sama lainnya. Bisa jadi dia mempunyai istri yang nggak bagus, tapi karena cara ngejalaninya benar menjadi bagus. Bisa jadi dia mempunyai suami yang bagus, tapi ketika ngejalaninya salah jadi nggak bagus. Jadi tidak bisa itu nyalain itu nggak bisa. Nah, menurutku dari semenjak kecil lahir Mas Fajar ini udah benar nih. Menginjak dewasa, akil balik udah benar. Nah, cerita hidupnya tuh mulai banyak kanan kiri belakang depan atas bawah tuh ketika menikah. Nah, itulah cikal bakal akhirnya jadi seperti ini. Awal mulanya. Ya, kalau kita ceritakan mungkin 3 hari tidak kelar kan di sini. Cuma aku paham lah kan inti omonganku kemana. Nah itu mulai. Karena Mas Fajar ini orangnya tuh segala hal tuh sekali. Jadi percaya sekali, tidak percaya sekali dia. Kalau sekali percaya seumur hidup. Itu sifatnya. Sekali tidak percaya pun seumur hidup. Tapi menurutku perjalanan hidupnya yang paling luka itu ketika berumah tangga. Karena orang kayak Mas Fajar ini, mudah-mudahan salah ya. Karena kalau benar tuh udah bosan. sangat tidak gampang untuk jatuh cinta. Kok tahu Bang? Ya. Kok tahu ya? Ya. Sebuah jawaban. Itu karena tahu. Tapi ketika suka, nah itu. Kalau salah, hancur. Karena ketika suka tuh totalitas loyalitas. Ya. Nah, kalau misalkan pasangannya menyia-nyiakan, itu taman kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Mas Bro, kan waktu awal, misalkan awal bertemu dengan pasangannya kan tidak mungkin ya berpikiran yang negatif, pasti kan mengharapkan hal yang membahagiakan gitu kan. Ya. Makanya sampai akhirnya bersama gitu. Tapi pada akhirnya begitu menjalani kok apa ya kira-kira yang salah? Mungkin yang dilakukan ini dianggap benar, tapi padahal salah gitu. Enggak, ngalami gini. Itu kan dia dari tadi cerita, dari kecil tuh tak boleh duduk, tak boleh berdiri, tak boleh ini, banyak aturan. Ya. Tapi dipatuhi salah, nggak dipatuhi salah. Nah, orang yang terlalu diatur, ketika dia ketemu kesenangan lupa diri. Oke. Keren ya cara jawabnya. Menusuk. Menusuk. Nah, hancurnya di situ. Oh. Makanya aku bilang itu autis itu bukan penyakit, tapi keadaan hidup yang tertekan. Ketika dia menemukan kesenangan, dia lupa yang lainnya. Makanya tidak sadar. Dia tidak melihat kekurangan kalau orang yang tertekan. Kalau mau jujur kan. Nah, itu. Karena ketika dia ketemu hal yang menyenangkan, akan muncul percaya dirinya. Paham? Jadi mau tak mau dia bergantung di situ. Nah, karena ingin bergantung dan sangat berharap, jadi apapun dilakukan supaya yang digantung ini jangan sampai patah atau hilang. Kebetulan yang digantungi nggak kuat kan? Gantungannya meleleh. Gitu. Jeng jeng jeng. Keren lah Mas Fajar cara ngobrolnya.
Aku tuh banyak bahasa kias loh. Iya. Jadi bagi yang cerdas ngerti. Siap. Tak bisa ngomong sama Mas Fajar ini straight to the point, nggak bisa. Oke. Jadi harus pakai nalar. Biar dia mikir sendiri gitu. Saking aku ngertinya kan. Gitu. Itulah awalnya nah yang digantungin ini tak kuat. Nah, sampai saat ini itu yang menjadikan dia jadi seperti itu gitu. Karena itu nasihat buat kita semua bahwa sehebat apapun kita, sesukses apapun kita, seterkenal apapun kita, jangan pernah kita memaksakan kehendak secara ekstrim kepada orang lain hanya karena mengukur diri sendiri. Aku hebat mungkin di bidangku ini, tapi aku tidak punya hak untuk memaksakan anakku jadi seperti aku. Iya. Terus aku marah dengan anakku, lihat papamu nih, jadi terkenal kan, jadi hebat kan karena bisa kayak gini. Kalau anaknya cerdas, ya itu kan papa, aku belum tahu. Tapi kalau anaknya patuh, jadi nurut, tapi dalam tertekan. Nah, kita ini tanpa sadar seolah-olah ngerti, tahu bahwa masa depan seorang hamba Tuhan itu di tangan kita. Ya, padahal di satu sisi kita berkata bahwa jodoh, maut, rezeki di tangan Tuhan. Tapi kok kayaknya masa depan hidup orang di tangan kita, ngerti nggak? Artinya kan kita mengkhianati pengakuan terhadap Tuhan, benar nggak? Ya. Kita boleh menyarankan sebaik-baiknya menurutku, kamu jadi ini, dasarnya. Nah, ini efek dari itu. Efeknya. Ditambah pula, nah itu, tidak adanya penetralisir seorang ibu. Ibu itu kan kalau benar-benar jadi ibu itu penetralisir sebenarnya. Kuatnya manusia ini kan karena seorang ibu. Kalau seorang bapak itu kan apa namanya tuh ultimatum kan, mau tak mau harus. Ya. Nah, jadi terlalu dididik keras. Sampai detik ini aja Mas Fajar tuh tidak punya keyakinan mau kemana menurutku. Tidak tahu tujuan. Bukan tidak cerdas ya, beda. Ya. Ya, aku selalu bilang gini Mas Fajar, secerdas apapun dirimu, semengerti apapun dirimu akan segala sesuatu, kalau kau tidak percaya dengan dirimu sendiri, nggak akan jadi apa-apa. Jadi yang menentukan kita hebat atau tidak itu bukan otak, bukan pemahaman, bukan kecerdasan, tapi keyakinan. Nah, keyakinan kita ini suka hilang karena sering ditentukan oleh orang lain. Paham? Wah, ini kata-kata berkelas ini. Iya. Rocky Gerung kalah nih. Bukan lagi. Kalau Rocky Gerung kan membingungkan kan. Terlalu akademik. Ya kan benar nggak? Secara otak cerdas. Buktinya kerja di mana? Di mana? Federasi Palang Merah sedunia. Cuma apa iya ya ini? Apa benar ya ini? Dalam apa tiap bukan? melangkah. Iya. Kita Satu. jadi Terus satu, ada dua tipe manusia di muka bumi ini. Ada yang bisa berdiri walau tanpa orang lain. Ada yang baru bisa berdiri ketika ada orang lain di sampingnya. Nah, tipe kedua, dia harus disemangati, tak boleh dipatahkan dia. Oh. Secara tekad laki-laki, tapi secara mental tuh salah dikit gampang patah. Iya, jadi ngomongan Mas Fajar ini mesti pada titiknya. Harus Sulit momennya aku baca sampai itu sebenarnya. momennya harus Iya, tepat ya, ya. tak bisa. Oh. Tak bisa. Nah, dia tipe kedua. Jadi siapa temannya, siapa sahabatnya, bahkan siapa istrinya, itu penentu ke depannya dia.
Bukan berarti tidak bisa apa-apa kalau sendiri, itu karakter, tipe. Bukan kesalahan. Bukan ya. kesalahan. Jadi salah tuh karena kita berebut benar. Ada orang yang cengeng itu bukan salah. Ada orang yang humoris itu bukan salah. Ada yang rock and roll itu bukan salah. Ada yang perfeksionis. Ada yang pendiam. Ada yang banyak ngomong, itu kan karakter. Nah, kita akan rubah itu hanya karena keegoisan. Ngomong sama Mas Fajar susah, Momennya harus pas. harus spesifik, harus ini. Tak boleh ke kanan karena, nah itu. Sebab akibat Ya. harus dijelasin gitu. Ya. Nah, Mas Bro kan tadi lo jelasin kalau Mas Fajar ini adalah tipe orang yang yang kedua, yang siapa orang di sekitarnya itu yang menentukan akhirnya Iya. Mas Fajar ini jadi apa dan seperti apa. Tapi kalau kenyataannya belum, kan, itu harus apa yang harus dilakukan? Nyatanya belum menemukan. Gitu. Ada orang yang benar-benar bisa ngayomi, mendukung. Orang-orang yang bertipe kayak gini ini tidak boleh mencari teman, mencari pasangan. Tidak boleh dicari. Ya, malah kalaupun ketemu salah. Oh. Jadi orang-orang tipe kayak gini ini nanti dipertemukan dengan Tuhan. Jadi kalau niat nyari, Dipertemukan oleh Tuhan. kalau niat nyari malah nggak ketemu. Iya, gitu ya. karena apa? Karena kenapa dipertemukan? Karena susah memahaminya kan, kecuali dia dan Tuhannya. Oke. Gitu. Tipe-tipe begini nih orang yang hidupnya penuh ketidakpercayaan diri itu biasanya ujung-ujungnya dipertemukan oleh Tuhan. Gitu. Nah, kenapa tidak bertemu selama ini? Kan menggerutu mulu. Oke. Kenapa aku gini? Kenapa aku gitu? Kenapa aku begini? Harusnya gini, walau dalam hati. Semakin engkau menggerutu, semakin aku biarkan. Kalau secara manusiawinya, pasti nggak akan hidup sampai sekarang, benar nggak? Atas apa yang dilewati, benar nggak? Tapi pada kenyataannya tetap segar bugar sampai detik ini. Itu tandanya Tuhan memperhatikan. Oh. Tapi kenapa tetap menggerutu? Nah, itu Tuhan yang tidak suka. Berprasangka sesamamu aja aku tidak boleh, kata Allah tuh. Apalagi engkau mempersangkai aku yang kau bilang maha. Berprasangka antar kita ini aja salah, yang serba kekurangan, paham nggak? Ya. Terus kita memprasangkai Tuhan yang selalu kita akui maha benar, maha suci, maha bersih, maha tahu, maha mengerti. Apa sih mau kalian ini, kata Allah? Begini caranya, jawabannya. Walaupun satu dunia ini tidak setuju dengan aku Tuhan, walaupun satu dunia ini menganggapku nggak benar Tuhan, walaupun satu dunia ini selalu menyalahkan aku Tuhan, yang penting engkau tahu niatku. Jadi cukuplah kepadamu aku bergantung. Aku tidak bisa menjelaskan siapa diriku kepada siapapun. Kalaupun ku jelaskan belum tentu percaya. Yang maha tahu tentang diriku itu engkau. Maka pertemukanlah aku dengan yang pas buat hidup. Itulah yang disebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tuh kan selalu mengecilkan Tuhan.
tiap hari. Umurku udah tua, kayaknya susah aku dapat jodoh. Aku udah berumur, kayaknya aku nggak bakal kaya. Tiap hari kita ngecilin Tuhan. Iya, kenapa ya, Bang Ferry ya? Padahal kalau setiap saya sowan beliau di dalam, dia kan ada 5 waktu. Dan ya alhamdulillah 5 waktu masih. Ya. Saya maunya seperti Bang Ferry bilang itu. Saya mau sama beliau. Padahal perasaannya sudah. Kalau aku mau minta uang dengan Mas Pajar, Iya. Mas Pajar minta duit, benar kan? Karena aku tidak punya duit, benar kan? Iya. Tapi aku tidak percaya, bahkan memprasangkai Mas Pajar. Kira-kira dikasih nggak? Ya enggak. Nah, begitu pun kita dengan Tuhan. Kamu hanya memujiku. Kamu hanya mengingatku, tapi kamu tidak meyakini kebesaranku. Makanya tiap hari berkeluh kesah. Coba bantah lah. Iya. Berarti harus bagaimana, Bang Ferry? Tidak usah sembah Tuhan tuh kalau tidak yakin. Untuk apa ikut aku tapi tidak yakin? Gitu aja. Harus yakin. Mohon ampun atas segala niat, ucap, dan tingkah lakuku selama ini ya Allah. Selebihnya aku serahkan hidupku selanjutnya kepadamu. Tapi ampunilah aku yang sudah-sudah, yang mungkin menggerutu. Jadi kepada Allah itu banyak-banyak minta maaf. Orang banyak memuji kan, padahal ada maunya. Kalau nggak ada maunya belum tentu minta. Mas Bro, ketika kita banyak salah dan akhirnya tahu salahnya apa dan akhirnya meminta maaf gitu kan. Tapi apa yang kita perbuat ini yang benar-benar dimaafkan? Ujungnya. Begini dulu biar nggak berat. Sebesar apapun kesalahan hambaku, sebesar apapun dosa hambaku, lebih besar pengampunanku. Itu dulu, biar nggak kebeban kan. Lo jadi pasangannya, terus dia melakukan kesalahan, tiap hari minta maaf. Belum tentu kau maafkan. Kenapa? Karena diulangi terus. Jadi maaf Allah itu akan ada kalau nggak ngulangin lagi kesalahan. Sebenarnya hidup manusia itu sederhana kalau mau. Tapi kayaknya banyak yang nggak mau. Berpeganglah kamu kepada Al-Quran. Di situ ada aturan. Nah, kita melawan itu semua. Jadi ketika sial, ada orang yang bertanya dengan aku, bagaimana supaya hidupmu bahagia? Berpeganglah dengan kitab sesuai agamamu. Udah titik. Kan selesai kan semua jawaban. Terima kasih. Cukup sampai di situ. Itu. Diminum dulu ya, Bang Ferry ya. Ayo, Bang Ferry. Silakan.
Satu, yang kedua, kita manusia ini ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami patah hati dan segala macam, kita tuh tidak punya keyakinan lagi untuk ngejalani ke depan. Kadang-kadang gitu kan. Iya. Sering ya. Sering sekali begitu kan. Padahal apapun yang pernah kita alami itu jadikan pelajaran supaya ketika dijalani lagi jangan sampai ngulang lagi. Gitu. Hatinya baik, nggak ada dia iri dengki. Nah itu yang membuat dia marah tuh. Perasaan aku udah lurus, Tuhan kenapa kayak sial terus? Yang salah kata Allah bukan kamu, orang-orang di sekitarmu yang kamu kenal aja. Kan selalu menyalahkan diri terus dia. Salahku apa gitu kan. Enggak, hatinya baik Mas Fajar. Amin. Iya, tidak. Karena kebetulan mengenal yang kurang baik. Tapi aku sedih, kata Mas Fajar, ya Allah, kata Tuhan, aku aja sering diragukan, apalagi lo gitu. Aduh. Kan sudah memvonis diri sendiri kan. Hidupku tidak akan berubah, aku pasti begini terus. Jangan pernah. Salah saya. Mungkin situ tidak mampu dan tidak bisa, tapi Tuhanmu. Tuhan. Aku cuma sekolah kelas 2 SMA. Ijazah SMA aja aku nggak punya. Aku tidak ada guru. Aku juga tidak membaca buku. Background pendidikan aku tidak ada. Yang aku punya hanya Tuhanku. Dan menurutku sepantas-pantasnya aku berkeluh kesah hanya kepada Dia. Kadang-kadang aku tidak yakin kepadamu ya Allah. Yakinkanlah aku. Dalam keseharianku kadang-kadang niatku tidak lurus ya Allah, luruskanlah aku. Kadang-kadang juga aku tidak mengerti Tuhan cara menjalani hidup ini. Mengertikanlah aku. Tidak akan pernah tahu seorang hambaku kalau tidak kuberitahu. Tidak akan mengerti seorang hambaku kalau tidak ku mengertikan. Bagaimana supaya engkau beritahu dan engkau mengertikan? Ingatlah aku Peria dimanapun engkau berada. Aku pingin berhenti mabok Tuhan, tapi kenyataannya mabok terus. Rubahkan hatiku, biar aku tidak mabok lagi. Aku sering gagal dalam hubunganku Tuhan. Bisa jadi karena aku, bisa jadi karena pasanganku. Pertemukanlah aku dengan sepantasnya. Kita menggantungkan kebahagiaan kepada manusia. Aku ini suka berkeluh kesah setiap hari Tuhan. Jauh di lubuk hatiku tuh tidak mau. Rubahkanlah hatiku supaya tidak berkeluh kesah lagi. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia. Nah, makanya tanya di diri kita itu benar-benar bertuhankah kita ini apa sekedar basa-basi? Takutnya hanya sekedar basa-basi. Kenapa? Kalau bicara ketuhanan orang ngeri karena selalu ditakuti kita tuh. Paham nggak? Nggak gitu. Mas Bro, kan lo pernah bilang tidak ada sebenarnya manusia yang jahat. Pada dasarnya baik, tapi akhirnya menjadi jahat. Kan? Karena terpengaruh. Nah, kayak banyak sih di posisi itu. Mas Fajar hancur juga. karena dia merasa tidak bisa apa-apa. Itu aja kesalahannya.
Sehingga seakan-akan tidak bisa hebat kalau tidak ada yang ngedukung. Seakan-akan tidak akan ngerti kalau tidak ada yang ngedukung. Padahal secara otak menurutku cerdas banget. Dengan prestasi. Satu-satunya untuk pertama kali aku ketemu bintang tamu cowok yang ngomongnya tuh aku ngerti, tidak maju mundur. Dan menurutku itu sulit kutemukan. Nah, cuma karena merasa dianya tidak bisa apa-apa. Nah, Akhirnya jadi mengecilkan diri iya sendiri. itu sebabnya Mas Fajar tuh. Karena apa yang udah dialami. Iya. Jadi seolah-olah kalau tidak punya pasangan, kalau sendirian itu seolah-olah tak bisa apa-apa. Itu kan hanya seolah-olah. Iya. Ngerti nggak dengan yang seluruhku omongkan tadi? Ngerti? Nah itu Sama. tanda cerdas. Kenapa menghukum diri seakan-akan tak ngerti apa-apa? Makanya aku bilang akan hancurlah tiap orang-orang yang nggak percaya diri. Nah ini penyebabnya itu doang. Makanya ketika senang total tanpa mikir. Karena seolah-olah kalau dia pergi nggak bisa apa-apa. Kita itu dengan sesama itu bukan ketergantungan, tapi bekerja sama. Ya itu yang saya rasakan ya, Bang Ferry ya. Sampean tidak kerjasama, menggantungkan seolah-olah kalau tidak ada ini gitu. Padahal sangat cerdas. Iya, itu yang saya, Iya, yang Bang Ferry ucap itulah yang saya rasakan saat ini. iya. Seolah-olah tak bisa apa-apa, seolah-olah tak ini, seolah-olah tak. Akan aku goda anak cucu Adam itu dari manapun arahnya. Dan yang paling akan aku hancurkan kepercayaan dirinya. Apa Mas Bro yang kalau tadi cerita kita tahu Mas Fajar ini berprestasi cerdas, tapi segitu sudah ada bukti dalam hidup pun masih tetap tidak percaya diri. Nah, apa yang dilupakan gitu, atau bahkan sangat tidak diyakini, padahal itu keistimewaannya Mas Fajar. Mas Fajar kan punya dua mata, aku punya juga. Mas Fajar punya dua telinga, aku punya juga. Mas Fajar punya otak untuk berpikir, aku punya juga. Mas Fajar punya hati untuk merasa, aku punya juga. Apa yang membedakan kita? Saking senangnya aku dengan lo, akhirnya lo ini kuharapkan sesuai mauku. Padahal yang aku mau itu nggak cocok dengan dirimu. Akhirnya ku salahkan terus lo. Dan lo merasa tidak punya nilai karena ku salahkan terus. Akhirnya hilanglah kepercayaan dirimu. Kan? Saking senang. Artinya kekurangan kita itu bukan karena kita kurang. Benar-benar nggak bisa apa-apa. Karena orang saking menginginkan kita, Banyak yang keinginannya tidak tercapai. akhirnya kita dimarah mulu. Sama Aku Mas sering Fajar. dimarah gitu. Ferry itu ya padahal karena dia kecintaan aja sama gue. Iya. Nah, yang dialami itu. Aku pasti marah kepadamu, apalagi ketika lo jadi pasanganku, ketika lo tidak sesuai dengan apa yang aku mau. Akhirnya lo pasti jadi bodoh. Jadi kepercayaan diri itu hilang hanya karena reaksi orang yang menginginkan kita. Nah sayang banget kakeknya dengan dia. Sangat. Iya. Sangat. Kena angin aja salah. Benar-benar diprotek. Iya, Gitu, saya masih. itu dasar utamanya.
Artinya kan karena dia sayang memprotek, bukan karena situ kekurangan. Paham nggak? Iya. Nah jangan karena itu sampai detik ini nggak percaya diri. Birgi, sampean itu korban. Sama dong Mbak Bridget. Iya sama, satu genre. Satu genre sama. Saking kerennya aku ini ya. Kan, Per, kenapa lo? Lo kan sering ditekan, dimarahin, tapi lo nggak sedih. Saking kerennya aku. Makanya orang banyak lah tuntutan ke aku. Ya tapi dia marah-marah. Ya karena nggak terpenuhi, makanya marah-marah. Bukan karena aku tidak punya apa-apa. Nah jadi dasar ketidakpercayaan diri itu hanya karena banyak tuntutan orang terhadap kita dan tidak terpenuhi. Akhirnya apapun kita disalahin. Bukan karena benar-benar kita tak bisa apa-apa. Itu benang merahnya. Iya. Maksudku tuh aku cerita kayak gini biar bangkit lagi ke depannya gitu. Iya. Banyak orang yang senang itu kan diharapkan banyak orang ya Mas Bro, tapi reaksi orang kan beda-beda. Nah makanya adalah Mas Fajar adalah aku yang dulu, tapi kan bukanlah yang sekarang. Bang Ferry, Akhirnya saya putus dulu. Barusan Bang Ferry bilang yang ini tadi apa? Bang Ferry bilang maksudnya jangan apa terus bisa bangkit lagi itu langsung terang loh Mas. Wallahi. Ini saya rasakan tadinya kan ini kan redup tidak seterang sekarang, kenapa ya bisa gitu? Itu penglihatannya. Tadi tidak seterang ini, misalnya kalau ini 40 watt, tadi itu cuma 30 watt. Iya, Begitu karena Bang Ferry, situ kebuka hatinya. itu Bang Ferry bilang yang terakhir itu tadi langsung, loh kok terang ya? Wallahi ini saya ngomong. Bukan ngomong. Iya. Karena kan situ tuh seakan-akan aku nih siapa, aku nih bukan si aku nih apa. Aneh bagi saya aneh. Langsung terang ya. Kayak tadi itu kayak kalau strom itu jadi gini, turun sepaneng misalnya gitu. jadi gini, di diri manusia itu ada yang namanya inner beauty. Nah, inner beauty itu akan muncul ketika kepercayaan dirimu muncul. Nah, sampean orang cerdas. Sampean kan sedih ya, kan merasa sedih perjalanan hidupnya seolah-olah gitu. Tapi sampai detik ini tetap berdiri di atas kakinya sendiri. Itu karena mampu kan. Single factor ini. Nah, kenapa tidak percaya diri? Single factor, single mom, cari nafkah buat anak ya. Teman-temanku begitu semua, Mas. Untuk aku kuat. Biar besok-besok bangkit. hari berbangkit. Bye Roma Irama. Tadi aku nanya apa tadi? Oh, kalau banyak orang yang suka itu sebenarnya Bonus. bagus ya. Bagus. Orang mencari cara biar banyak orang yang suka. Ketika banyak yang suka, banyak reaksi. Ada yang menyenangkan, ada yang enggak. Gimana Mas Bro cara ngadepinnya biar kita tuh tidak terpengaruh gitu dengan kondisi sekitar, dengan orang yang banyak macamnya gitu kan. Nggak jadi kesal, nggak jadi marah, nggak jadi emosi. Kita tetap santai gitu menghadapi. Hidup ini cuma 3 hal sebenarnya isi bumi ini. Jangan pernah merugikan diri sendiri. Jangan pernah merugikan orang lain. Dan jangan pernah terkontaminasi, terpengaruh. Cuma itu aja kalau mau ingin bahagia. Ada orang suka sama aku misalnya, ya masa bodoh lo. Bukan urusanku. Lo mau patah hati, lo mau hancur. Salah lo, kenapa suka? Terus gue mesti ngelamun gitu. Enggak. Mesti ngadep dinding. Kenapa perlu nggak keluar? Banyak yang suka sama gue. Aduh, capek hidupku udah. Mas Bro, ayo syuting. Enggak. Kenapa? Nanti aku ngetop banyak yang suka loh. Ih, itu mah gua dulu.
Alumni, baik. Terus apa gunanya kita sekolah untuk cerdas? Kenapa? Apa gunanya kita berpenampilan menarik? Apa gunanya kita berhati baik, berucap baik, bertingkah laku baik? Ketika banyak disenangi dan yang menyenangi kita banyak menuntut, kita hancur. Ya mending bodoh aja. Satu hari anakku pulang sekolah dan nggak mau sekolah lagi. Kenapa? Kataku, Dek. Karena aku tidak salah, disalah-salahin mulu. Jadi aku nggak mau lagi sekolah, Pak. Oh, tahu cara supaya nggak disalahin orang? Tahu gimana, Pak? Gimana, Pak? Jadilah jelek dan bodoh. Orang pasti nggak usil. Oh, berarti udah ketemu jawabannya Mas Fajar. Kalau Iya, jadi jelek, bodoh, nggak nyambung. Nah pasti nggak ada yang nuntun. Nggak nggak ada ada. persoalan Ya kayak nggak gitu ada. berarti. Nggak ada. Situ sampai pun di kumpulan pasti ditinggalin. Ah, datang Mas Fajar, udah pasti nyusahin aja. Nah, jadi kalau tidak mau banyak diatur orang, jadilah bodoh dan jelek. Karena tiap-tiap yang istimewa itu pasti banyak diatur dan dituntut dan disalah-salahkan. Karena tak sesuai maunya, jadi salah mulu. Jadi tidak usah sopan, jadi orang Tidak kan usah baik. tiap hari mabok terus, diajak ngomong nggak nyambung-nyambung, dekil, kumuh, nggak ada yang ngatur. Gitu. Dia kan kalau udah senang sama orang itu nggak ngomong tapi meraktekin. Oke. Gua udah begini begitu masih aja nggak terima. Ini gua kasih tahu nih Gimana? Gimana nih, Pak? ilmunya ya. Iya. Aku itu pasti makan hati dalam perbuatan baikku. Aku ulangi kalimatnya. Aku itu pasti makan hati dalam perbuatan baikku kalau aku berharap. Jadi aku berbuat baik aja, reaksinya masa bodoh. Karena tidak setiap reaksi itu bisa kuatur. Terus aku harus jahat gara-gara reaksi. Iya. Harus ngancurin diri gara-gara reaksi tidak sesuai yang kuharapkan. Harus menjadi bodoh gara-gara reaksi yang kuharapkan itu tidak sesuai harapan. Nah itulah Mas Fajar. Mengharap. Semakin orang mengejekku, semakin kujadikan aku bernilai. Semakin orang jahat dengan aku, semakin baik aku. Gak mau aku jadi jahat. Gara-gara dia jahat. Nah, Mas Fajar itu banyak kecewa. Karena tidak semua reaksi itu bisa kita atur, ngerti nggak? Iya. Sebaik-baiknya kita jadi manusia, tetap aja ada yang menyalahkan. Banyak orang yang tidak tahu terima kasih, banyak orang yang mengkhianati kepercayaan. Dan itu pasti sampai dunia ini berakhir. Dan aku tidak pernah peduli itu. Yang penting aku berbuat baik, aku begini orangnya. Dibilang bodoh, dibilang terserah. Masa aku jadi bangsat, jadi jahat hanya karena reaksi orang? Nah Mas Fajar itu begitu yang aku rasakan. Jadi tidak semangat akhirnya. Hancur oleh orang-orang jahat.
Sepedih apapun yang kurasakan Tuhanku, sesakit apapun yang kurasakan Tuhanku, tapi aku pastikan aku memilih hidup untuk jadi orang baik. Titik. Mau orang nyakiti, mau orang mitnah, mau orang mengkhianati, masa bodoh lah. Nah, hilang semangat, padahal ngerti. Hilang tekad, padahal paham, hanya karena apa yang dialami. Karena reaksi itu tak bisa kita setir kan. Seramah-ramanya aku dengan Mas Fajar, sebaik-baiknya aku dengan Mas Fajar, tidak bisa kupastikan Mas Fajar Iya. balik baik kan? Iya. Nah, terus aku harus jadi tidak berbuat baik. Paham nggak? Iya, iya. Nah, itu yang Mas Fajar jalani saat ini. Secara tidak sadar saya seperti itu ya, Iya. Kang Nur, ya? Ya, makanya kan ke kanan rasa salah, ke kiri rasa salah, benar nggak? Iya. Duduk rasa salah. Padahal pengalaman hidup keren. Padahal dulu saya punya WD bagus loh. Iya. Dulu waktu saya Hanya WD. karena terhianati, akhirnya tumbang. bendera setengah tiang. Iya, Iya, saya akuin itu. ya tidak usah. Jadi mulai detik ini bangunlah tidur. Jangan pernah mengalah dan hancur oleh orang-orang jahat. Walaupun tidak dibalas. Tunjukkan diri lebih hebat dari sebelumnya, biar dia makan hati ngelihatnya. Nanti kalau kita hancur diketawain, nah itu kan, kalau nggak apa gue, nah tuh, gue taubat kayak gitu. Itu kan. Nah. Terus jangan pernah mengemis. Aku nih butuh kasih sayang, aku nih, tidak usah. Padahal saya nggak pernah gitu loh, Bang Ferry. Nggak gitu. Tapi hati kan. Iya, iya sih. Nah, jangan pernah berbuat baik aja. Kalau kau melumpuhkan aku dengan kejahatan, aku akan melumpuhkan dirimu dengan kebaikan. Kita lihat siapa yang menang. Itu jenderal tuh. Jangan marah. Karena reaksi orang itu kita tidak bisa atur. Ada yang kita keringat-keringat, mau nangis, keluar darah, tetap aja tak tahu terima kasih. Terus kita mesti mengamuk. Kenapa aku cerita kayak gini? Biar bangun tidur besoknya. Biar ada tekad ke depannya. Mas punya anak 2. Ya. Oke lah Mas tidak jadi apa-apa misalkan. Tapi siapa tahu anaknya jadi menteri. Amin. Siapa tahu anaknya jadi presiden, kita nggak tahu. Terus karena mengalami hal-hal yang menyakitkan, aku nggak ketemu jodoh lagi, aku nggak mau nikah lagi karena gini-gini, nggak usah kayak gitu. Nggak usah. Nah, aku tuh ngomong kayak gini nih sayang dengan kapasitas pemikiran, sayang dengan pengalaman hidup. Dan menurutku Mas keren. Aku nggak bisa bohong ngomong. Makanya aku bilang kayak tentara, artinya kan mentalnya kuat. Dan cuma karena dulu aku tuh cuma gara-gara, nah aku paling benci dengar itu. Aku itu paling senang disakiti, Mas. Karena kalau disakiti itu aku bersumpah akan kau jilat ludahmu kelak. Daripada aku marah, daripada aku mabuk, daripada aku ngancurin diri, tambah diketawain. Aku sering banget nampar orang dengan prestasi hidup. Salah satunya bandku. Dulu aku ngomongin bandku tuh didengar juga enggak. Ya. Aku tunjukkan tampil keren. Nah, enggak ngomong lagi. Daripada aku marah-marah.
Nah maksudku tuh Mas tuh biar bangun tidur gitu sayang gitu. Nah sayang. Jangan pernah mengecilkan kebesaran Tuhan. Oke lah situ kecewa. Oke lah situ tidak mungkin ketemu pacar istri. Bahkan mungkin tidak mau lagi. Tapi rahasia Tuhan apa kita tahu? Iya. Apa tahu? Besok mau ngapain aja kita nggak tahu, apalagi kita ngecilin kebesarannya, keterlaluan. Yang penting jadi baik aja. Karena Mas orang baik, Amin. memang orang baik. Sayang, jangan pernah karena latar belakang hidupmu dan dengan karena apa yang engkau alami dalam hidupmu, tujuanmu hilang. Tekadmu hilang, semangatmu hilang. Oke. Kenapa Ferry Tuhan memberimu jalan? Karena aku bangkit dari kehancuran. Mas Bro. Hancur Kalau- lebur hatinya, makanya aku cerita kayak gini. Kalaupun harus memulai setelah dari sini, harus memulai dari mana dulu gitu. Mengawali semuanya. Kita bisa memulai kalau tahu tujuannya. Aku tidak akan melangkahkan kaki keluar rumah kalau aku tidak tahu mau kemana. Habis aku tuh sering melakukan gini Mas. Dihina, diejek, jadi hebat, aku habis itu kubaikin dengan tulus. Hebat ya. Iya, benar. Ya karena aku tidak mau hancur hanya karena apa yang ku alami. Nanti aku diketawain. Harga diri itu di atas segala-galanya. Iya. Kalau kau mengkhianatiku sebagai teman, akan ada jutaan teman nanti yang akan kutemu. Dan pasti bertemu yang lebih baik dari lo. Aku sering ngomong di rombongan ini. Kalau kalian tidak yakin dengan aku, pergilah semua. Karena akan tetap ada orang yang ngikut dengan aku. Kalau aku ketergantungan, aku ketakutan. Tolong lagi, anu. Allah, repot lah hidupku. Repot lah hidup. Maka kita tuh tiap hari ngemis kan. Ngemis pengertian. Ya sudah, kalau tak mau diajak baik. Kita dengan Tuhan tak setunduk itu. Dengan sesama sampai ngancurin diri. Hari ini aku ngalami masalah sangat amat parah. Malamnya aku tetap ngeband dengan ketawa-ketawa. Temanku yang pingsan. Terus ditanya, kenapa Per bisa begitu? Aku tak mau hancur. Hanya gara-gara disakiti. Kalau aku punya teman yang kebaikannya 5, terus meninggalkan aku akan cari teman yang kebaikannya 15. Dunia ini luas. Rakyat Indonesia aja 270 jutaan. Maksudku, jangan cengeng. Aku kadang kesal kalau ngeliat orang cerdas, nalar, keren tuh jadi patah semangat tuh kesal. Aku ini pendek, jelek, pesek, jalan nggak tegap. Sumpah perhatikan aku jalan. Iya. Tapi kayaknya paling keren di antara kalian semua. Iya karena yang menentukan hidupku bukan lo. Kalau lo mau mendampingiku, mendukungku dan bekerja sama, ayo.
Tapi kalau lo menyalah-nyalahkan, ku ngatur aku, buat aku tertekan, pergi aja. Kita ini nggak ada bedanya. Kita ini bekerja sama. Tidak akan pernah sempurna seorang hambaku kalau tidak bersama-sama. Nah, kenapa kita ketergantungan? Cinta boleh, tapi kalau harga diri hilang, terus hancur, itu salah. Sayang boleh, punya rasa sayang itu bukan hal yang salah. Tapi kalau bakal jadi bego dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, kata Allah, engkau dengan aku tidak sepatu itu. Hanya karena perasaanmu lo berani mabuk, berani bahkan bunuh diri. Wow, keren banget. Sampai hilang jati dirimu, sampai tidak semangat hidup. Kalau aku tidak, hilang yang nilai 7, aku cari yang 15 sampai ketemu. Nah, itu kelebihanku di tim ini nih. Ya. Maju terus, Ya, pantang ya. mundur. Nah, aku ngomong begini, biar Mas bangkit. Bangun tidur. Aku sangat cinta misalkan dengan Virgi, tapi kalau membuatku tak bisa tidur, membuatku susah makan hanya karena mikirin dia, mending gak usah. Pergilah lo jauh-jauh. Jangan karena perasaanku aku jadi goblok, segoblok-gobloknya. Enggak aku. Itu aku tuh. Iya, memang begitu aku. Kalau bicara tidak percaya diri, orang yang paling tidak percaya diri di sini aku. Harusnya. Hidung pesek, pendek, jelek, jalan aja kayak mau jatuh terus. Bagiku orang-orang yang cerdas dan keren hanya karena perjalanan hidupnya terus dia patah semangat, itu orang-orang yang nggak bersyukur. Kalau nilai kecantikan Virgi ini 10, terus dia mengkhianati aku akan cari perempuan yang nilainya 1000. Ya aku sakit dikhianatinya, aku kecewa, tapi aku nggak mau hancur. Nanti aku diketawain oleh dia. Itu kan Mas Bro kalau tanpa gue. Nah kau malas aku ngerokok jadi. Nah banyak orang yang tidak bisa move on. Nah aku mau jijik lah aku dengarnya. Sampai akhirnya nggak nyari tali gantung diri. Oh Tuhan, alangkah besar pengorbanan demi cinta. Boleh sih jatuh cinta, kalau harga diri hilang mah nggak usah. Nah, Mas cerdas. Apalagi anak-anaknya baik banget ini. Oh, susah bapak jadi ibu tuh. Sangat. Tapi Mas Bro anaknya gimana Mas Bro yang pertama? Yang jelas Mas Fajar ini tidak genit. Iya. Nah itu. Betul. Itu salaman dulu kita. Betul. Berasa nggak lo? Enggak kan? Berasa kan? Berasa. Dia matanya kalau natap kanan memang ke kanan. Nah kebanyakan cowok tuh natap kanan ngeliat kiri. Matanya ke depan, di belakang ada mata lain. Nah gitu. Jadi bangunlah tidur. Bertekadlah mau kemana. Muncul lagi cita-cita dalam hidup tuh. Berhentilah memikirkan yang sudah. Kalau aku ceritakan detail yang ku alami kan butuh waktu besok. Capek aku di sebuah jawaban. Makanya aku yang simpel-simpelnya aja kan ngerti kan maksud omongan. Dan aku tidak mau menceritakan kayak gitu tuh di live begini kan. Tapi paham. Pintar lah ya narasumber. Emang aku cerdas, Mas. Kadang-kadang aku aja bingung, cerdas banget. Kelewatan gitu nah cerdasnya. Nah kalau kalian nggak berani ngomong begitu kan? Tidak. Gak usah Mas Bro cerita di sini. Gak usah.
Malu kita, malu. Mau berkeluh kesah, yang lebih Nanti parah menyemangati. abis ini ku ceritakan, tapi jangan di live. Siap. Biar Bangun tidur. inti dari pembicaraanku panjang lebar ini supaya Mas Fajar bangun tidur. Itu aja. Karena itulah persoalannya. Sehingga sampai detik ini kadang-kadang nggak ngerti mau kemana dan apa, kan? Ya. Itu kan persoalan intinya tuh. Butuh charger, Ya. tapi nggak tahu apa, nah gitu. Makanya matanya terang karena bangun tidur. Banyak keahlian harusnya tidak menjadi anggota orari, tapi membuat sesuatu yang banyak anggotanya. Gitu. Amin, amin. Efek dari susah suka, tapi kalau sudah suka, nah Jangan kebablasan. ya. Dan kalau itu tersakiti, tak bisa tidak mudah untuk bangkit. Jadi mulai detik ini bangunlah tidur, yang sudah terjadi ya sudah, apapun itu. Pohon beringin itu, nah sebelum closing, tidak pernah dia mengajak orang untuk berteduh. Tapi orang akan berteduh tanpa dia minta. Artinya, jadilah manusia yang bernilai. Kalau dirimu bernilai dalam hal apapun, engkau akan sampai kepada keinginanmu. Memberi dengan tulus yang pada akhirnya menerima. Tapi kalau memberi dengan tidak tulus, yang akan datang rasa kecewa. Jadi yang sudah terjadi ya sudah, apapun itu bentuknya. Mulai malam ini dan seterusnya cerita baru dalam hidup. Nanti kalau lagi santai-santai kita ngobrol boleh. Alamatnya kan di sini. Biar bangun tidur terus. Kan tak bisa sekali dua kali itu. Aku bangunkan tidur mereka ini lama. Tiap hari aku ngetuk palu gitu. Tung tiap hari. Tiap hari. Jadi fungsiku di sini ini tong sampah mereka semua. Secara program aku narasumber, tapi secara kenyataan aku tong sampah. Baik. Sukses buat Mas Fajar. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mas Fajar sudah hadir di sebuah jawaban. Dimanapun berada selalu dilindungi Tuhan. Amin ya Allah. Dituntun dan dibimbing selalu oleh Allah. Amin ya Allah. Dirubahkan hatinya sehingga punya tekad, punya semangat, punya keyakinan. Amin, amin. Diampuni apapun bentuk kesalahan. Amin, amin. Diridhoi, Amin. diberi kesehatan, Amin. dipanjangkan umurnya. Amin. Itu aku beli itu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lain. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang rahmatan lil alamin, membawa rahmat buat orang sekitar. Sekali lagi sukses. Amin. Terima kasih. Semoga ketemu jodoh. Amin. Amin. Karena masih pingin kan jauh di lubuk hati. Amin. Saya laju. Apa? Terima kasih. Jauh di lubuk hati. Terima kasih. Jauh di lubuk hati dia pingin punya pasangan, tapi ketakutan. Karena yang sudah pernah dialami. Dua takutnya tuh. Ada nggak sih yang suka? Nah itu mengecilkan Tuhan itu. Sedangkan aku siapa? Nah, yang kedua takutnya back to basic. Takut cerita yang sama gitu. Satu kalimat sebelum tutup disebut halaman buku itu kan ada halaman. Iya. Disebut halaman itu karena ceritanya berbeda.
Kalau ceritanya sama dari tiap lembar, tidak ada yang Tidak. namanya halaman. Nah, hidup manusia juga begitu. Halaman. Yang sudah terjadi belum tentu akan terjadi ke depannya. Yakini itu. Apapun yang sudah terjadi, jadikan pelajaran. Biar ke depannya ketika ngejalani lagi tidak terjadi. Jadi jangan pernah putus asa. Gantungkan hidup dengan Tuhan. Siap. Oke, Selamat malam. Terima kasih. Bang Oke, Willy. boleh kita sekali lagi Mas Fajar. Terima kasih Mbak Terima Birgi. kasih banyak sudah hadir di sini ya, bercerita, mewakili. Ya. Ya, ada ini kena nih ke aku nih gitu. Sama, aku juga. Gak usah sembunyi. Neneng, gak usah sembunyi. Jadi satu jawaban buat kita semua, siapapun itu, baik yang di sini, Mas Fajar, yang nonton juga di rumah, pun dapat sebuah jawaban dari apa yang Mas Bro sampaikan. Sebelum aku tutup, Mas Fajar, tadi kan kita ngobrol di depan ya. Iya. Masih mungkin bertanya-tanya ini acara apa, walaupun udah nonton di YouTube Iya, ya, tapi iya. masih bertanya-tanya nanti bakal ditanya apa, bakal ngobrol Iya. apa gitu. Iya. Ada ini nggak, apa deg-degan gitu sebelum syuting tadi? Sebelum Insya Allah, jujur nggak deg-degan nggak. Nggak. Karena saya memang sudah diniatin mau Oh, ketemu Bang Ferry dan Oke. apapun yang mau dibuka Bang Ferry itu saya udah siap. Oke. Jadi saya udah yakin bahwa apapun baik buruknya ya saya terima. Oke. Jadi saya tidak ada keraguan sama Bang Ferry. Hmm. Apapun yang Bang Ferry ucap, apapun yang disampaikan itu saya yakin. Insya Allah kebenaran itu akan datang. Ya kan Bang Ferry ya? Ya. Nah, rasanya gimana nih? Sebelum tadi, sekarang. itulah yang saya ucap tadi. Mungkin waktu saya datang pertama di sini tadi Masih banyak pertanyaan ya. masih Gelap. iya, Bingung. gelap. Orang kita bilang kubur ya. Kubur ya Pak. Tapi begitu dalam memory tadi, jujur saya tadi lampu aja redup. Begitu Bang Ferry tadi bilang apa tuh saya lupa tuh langsung deng. Iya. Asli tadi redup memang. Saya merasa ini bondnya turun. Itu yang saya rasa. Dan itu saya nyata, saya rasa dan saya lihat itu aja Mbak Birgi. Sekarang segar ya. Segar. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Ferry. Penuh Terima semangat. kasih Mbak Birgi sudah jadi host. Wajahnya udah terang, matanya udah berbinar. Amin ya Allah. Oh, tadi kayak mau tidur terus begini kan? Karena masih banyak yang dipikirin. Oke. Sekali lagi terima kasih Mas Fajar. Abis ini kita masih ada ngobrol lagi karena Siap. banyak yang mau dibahas tapi nggak enak kalau sambil syutingnya. Itu rahasia. Teman-teman, kalau udah nonton boleh komen, dan buat kalian yang mau jadi bintang tamu, siapapun di sini boleh jadi bintang tamu. Siapa aja yang mau, silahkan komen atau mau daftar ya, ngomong sama Om Dia. Mbak Riri. Sama Mbak Riri, nanti diatur jadwalnya. Sama Mas Diksi. Sama Mas Diksi, Aduh, ada Mbak Wendy nggak mau aku juga. nyebut nama itu tuh. Tapi paling banyak itu Iya sih. ex-vokalis Hambulan ya, emang bener itu namanya. Bawa pasien-pasien ke sini. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak sudah nonton sebuah jawaban. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. So, aku Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Kita pamit. Bye-bye.